rumah tangga semua dia artinya secara rumah tangga sudah dia laksanakan dia sebagai istri. Nah, sekarang karena ada konflik dalam rumah tangga mereka yang mereka notabene tidak bisa menyelesaikan bersama, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast PA Padi yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam acara perdana PA Padi. Podcast PA Padi yang kita kasih nama Ngopi Pasti, ngobrol inspiratif dengan Belanda Padi. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membawakan tema tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Saya akan didampingi oleh beliau narasumber, akan saya perkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Itu beliau adalah Ibu Dr. Haja Nur Saidah SAG MH. Sekilas beliau menamatkan S1 di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996. S2-nya beliau mengambil hukum Islam, yaitu hukum ya, hukum umum di Universitas Islam Agung Unisula. Beliau lulus tahun 2015, selanjutnya dilanjutkan S3 juga di Unisula, ya, yang lulus tahun 2019. Karena beliau, yaitu beliau menjadi PNS di Mahkamah Agung ya, tahun 2000, kemudian dia akan menjadi hakim pada tahun 2009 sampai sekarang. Beliau bertugas di Pengadilan Padi. Untuk meningkatkan waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Dr. Haja Nur Saidah untuk memberikan terkait keilmuan yang telah beliau alami selama menjadi Pengadilan Padi, yang menjadi hakim di Pengadilan Padi, terutama terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Podcast Pengadilan Agama Pati pada pagi hari ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan ini walaupun perdana ya, lancar. Tadi namanya apa? Ngopi Pasti, ngobrol inspiratif Pengadilan Agama Pati. Walaupun ini perdana, tapi mudah-mudahan kita semangat yang sana ya. Semangat. Karena ini mengenai tupoksi kita di pengadilan, terutama kita sebagai hakim yang sudah sering melaksanakan hak-hak perempuan setelah diceraikan oleh suaminya. Nah, yang pertama prolog yang pertama seperti ini. Perempuan ini sebenarnya perempuan yang kuat dan tangguh gitu misalnya. Nah, tapi kadang-kadang dalam rumah tangga itu mereka karena ketidakmampuan mereka menahan ingin apakah saya ini mempertahankan rumah tangga atau saya menyelesaikan rumah tangga kan itu. Nah, sehingga dengan adanya pikiran-pikiran seperti itu, penyelesaian yang terbaik apa buat rumah tangga saya? Karena kalau kita pun bertahan dalam rumah tangga yang sehat, itu tidak artinya dua jiwa tersakiti. Mau suami, mau istri tersakiti. Nah, dengan ada seperti itu, dia sudah secara maksimal mempertahankan rumah tangganya. Karena sudah maksimal mempertahankan rumah tangganya, dia sudah tidak kuat, tidak mampu, salah satu pihak datanglah ke Pengadilan Agama Pati ini. Nah, dengan kisi-kisi seperti itu, sehingga kita pun di sini melayani orang-orang dengan hati yang baik, pelayanan prima. Nah, karena sekarang ini yang kita bahas mengenai hak-hak perempuan setelah diceraikan suaminya, saya mengungkap karena sering kita pakai dari kompilasi hukum Islam. Ada beberapa yang disebutkan dalam kompilasi Islam pasal 149 ya. Yang pertama mut'ah. Mut'ah ini adalah diberikan kepada perempuan
terserah dia mau nuzus atau tidak, wajib diberikan. Atau hakim walaupun dia tidak minta secara ex officio bisa memberikan mut'ah. Mungkin secara yuridis atau sosiologisnya, kenapa perempuan setelah dicerai itu ada mut'ahnya? Mungkin bisa dijelaskan ya? Iya. Kalau masalah mut'ah ini sebenarnya kita lihat secara qat'i dalam Al-Qur'annya ya. Iya. Karena dalam Al-Qur'an itu sudah jelas disebutkan bahwa perempuan yang akan diceraikan oleh suaminya, maka dia diberikan mut'ah sesuai kemampuan suaminya. Apa sebenarnya filosofi hukum dari mut'ah ini? Kenapa mut'ah itu diberikan kepada perempuan? Sebelum saya lanjut ya, sebenarnya ada beberapa hak perempuan. Saya urutkan dulu karena ini ada yang pertama. Urutkan dulu ya. Yang pertama adalah mut'ah, yang kedua adalah nafkah iddah. Setelah diceraikan suaminya, selama iddah dia dapat 3 bulan karena masih dianggap haknya istri. Ini adalah berlaku untuk talak raj'i. Yang ketiga adalah nafkah Madiyah kalau masih ada gitu. Untuk khusus perempuan. Nanti lain-lainnya ada, harta bersama ada, atau mungkin anak gitu ya. Tapi karena ini khusus kita bahas mut'ah dengan nafkah iddah dengan nafkah Madiyah. Tadi saya lanjut pertanyaannya Mas Sana ya. Mas Sana atau Pak Sesi? Mas saja kita Mas saja ya. Panggil aja kalau gitu Mbak Ida ya. Ya gitu supaya artinya kita rileks lah ya. Nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari luar kita bisa sampaikan. Nah, karena tadi sudah ditanya apa tuh filosofi hukum menyambut itu kenapa perempuan diberikan. Nah, di sini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa berikanlah mut'ah. Kalau seorang laki-laki menceraikan, intinya ya, inti dari ayat tersebut, kalau seorang laki-laki ingin menceraikan istrinya, maka dia harus memberikan mut'ah ataupun kenang-kenangan terhadap istrinya. Meskipun nusus ya Bu tadi? Meskipun nusus. Ya, terserah mau nusus atau tidak, mantan suami wajib memberikan mut'ah terhadap istrinya. Kenapa diberikan seperti itu kira-kira? Saya kira kalau menurut saya ini mungkin karena sebelum ada pertengkaran itu kan si laki-laki kan dilayani kan. Sedikit banyak kan sudah dilayani dengan baik mungkin ya sebelum ada pertengkaran. Dan mungkin itulah sebagai tanda tresno seorang laki-laki mungkin ini. Tukang tresno ya. Nah, itu saja. Tapi yang jadi ganjalan itu, ini yang tadi itu loh, yang nusus itu loh. Kenapa ini kalau nusus kan bangkang kalau bahasanya. Kenapa masih berhak dapat mut'ah gitu ya? Itu loh. Sekarang saya tanya Mas Hana. Ini kan kita ngobrol nih. Seorang laki-laki dengan perempuan sudah menikah sekian tahun, kan? Perempuan ini melayani suaminya dengan baik, mengabdi terhadap suaminya, melayani zohir dan batin, luar dan dalam. Setelah punya anak lagi diasuh, diurus, rumah tangga semua dia artinya secara rumah tangga sudah dia laksanakan dia sebagai istri. Nah, sekarang karena ada konflik dalam rumah tangga mereka yang mereka notabene tidak bisa menyelesaikan bersama sehingga penyelesaian menurut mereka adalah perceraian yang terbaik, maka di sini ini secara kita berbicara dulu ya. Tadi kan Al-Qur'annya sudah jelas. Al-Qur'annya sudah jelas harus diberikan tukon trisno atau mut'ah. Nah, sudah di sekian tahun bersama, dilayani suaminya, kemudian dia mengurus rumah tangganya, masa tidak diberikan kenang-kenangan terhadap istrinya, ya kan? Dia layani dengan baik, zohir batin, cuman memberikan kenang-kenangan. Dulu waktu menikah, ada akad yang membuat mereka bersama dengan akad yang misakon golizo. Sudah ada akad nih, udah ada akad, baru dia mau memisahkan akad ini. Kita saja yang kerja, contoh orang yang kerja di pabrik, dia atau pensiun masih dikasih pesangon kok. Masa perempuan dia diceraikan suaminya, notabene suami yang mau menceraikan dia baru nggak dikasih pesangon. Nah, bukan berarti di sini karena dia kerja dengan suaminya dikasih pesangon enggak, tapi artinya dia memberi kenang-kenangan, ini loh saya sudah ceraikan kamu,
kamu, ya udah kita bisa baik-baik. Saya kasih hadiah kamu ya ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi artinya dia memberikan hadiah buat nanti untuk mantan istrinya, ya kan sesuai kesanggupan dia. Jangan dikasih yang tidak sesuai kesanggupannya dong, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kan kalau di hukum positif udah jelas dikasih atau konvensional atau mut'ah itu. Sekarang besarannya itu. Selama ibu bertugas itu untuk menentukan besaran, ya, itu dilihat dari perspektif perempuannya atau kekuatan laki-lakinya itu. Maksudnya perspektif itu kebutuhan perempuannya atau laki-lakinya. Maksudnya kekuatan laki-laki apa berbangsa gitu. Gimana Bu? Untuk mengukur ya berapa kira-kira kita dikasih. Iya, soalnya kan ini timbul banyak pertanyaan. Kadang-kadang kan yang minta banyak kan gitu kan. Ini biar masyarakat PAPD atau yang lainnya tahu ya, misalkan kira-kira bagaimana sih kriteria untuk menentukan mut'ah itu bisa menjelaskan? Bisa. Nah, yang pertama kita lihat dari kemampuan suaminya, dari pekerjaannya. Ya, kerja suaminya apa gitu kan. Kalau kerja suaminya penghasilannya besar, umpamanya penghasilan suaminya 100 juta gitu kan, atau 50 juta per bulan gitu kan, sementara dia minta miliaran, atau istrinya minta ratusan juta gitu kan. Penentuan dari yang diminta itu kita lihat kemampuan suaminya dari penghasilan, itu yang pertama. Yang kedua, penentuannya adalah sudah berapa lamakah mereka menikah? Apakah mereka ini masih setahun? Ataukah mereka ini sudah 2 tahun? Nah kan gitu. Lama mereka menikah itu kan termasuk pengabdian. Tadi kan kita judulnya bahwa mut'ah itu adalah pengabdian kan? Pelayanan, pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Nah sekarang, jadi setelah kita lihat dari gaji suaminya, dari mereka lama menikah, karena ini namanya tukon trisno, kenang-kenangan. Kita lihat dari situ, kemudian karena kita lihat dari kearifan lokal. Itu jangan ditinggalkan, itu kearifan lokal itu. Karena kenapa? Seperti di Pati ya, berapa gaji standar umum di sini, Mas Ana? Sekitar 2.200. Nah, sekitar 2.200 ya. Kalau gaji suaminya sekitar 10 juta, istrinya minta 50 juta, kira-kira sanggup nggak suaminya? Ya, tidak sanggup. Nah, akhirnya dengan keadaan UMR di sini, terus kira-kira kalau kita hitungnya, kalau dia lebih banyak menghitungnya, maksimal kita hitung setahun ya. Ada ininya itu, ada fikihnya ya. Setahun untuk umpamanya ya 2.200.000 UMR. Sanggupnya suaminya 1.500.000, kita kalikan 12 kali. Atau 12 bulan. Untuk penentuan paling maksimal. Oh, maksimal ya. Maksimal karena dia minta nanti kadang-kadang kan dia minta 100 juta tuh. Iya. Sementara suaminya gajinya kan cuma 1 bulannya 5 juta. Misalkan. Sanggup nggak suaminya? Kan nggak sanggup. Makanya kadang kita di persidangan kalau meminta ke suami itu atau nanti mantan suami itu jangan melewati atau jangan melebihi kemampuan suami. Artinya secara rasional memintalah, tapi jangan artinya yang tidak mampu kok diminta kan gitu. Nah, itulah kira-kira mut'ah itu kontrisno itu. Gitu ya Bu. Ya. Dan dasar hukumnya jelas qat'i. Makanya hakim itu boleh secara ofisio nggak usah diminta pun bisa kita kasih. Karena Al-Qur'annya jelas menyampaikan bahwa laki-laki menceraikan istrinya, berikanlah mut'ah atau kontrisno gitu ya. Jelas sebenarnya. Sekarang saya lanjut yang kedua ya. Atau ada pertanyaan, ada sampingan lagi? Sementara menunggu dari masyarakat Pati atau teman-teman yang live ini, bila ada pertanyaan, ini sudah banyak yang bergabung tapi kelihatannya belum ada yang bertanya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Ya, nafkah ini tadi kalau nafkah itu terkait dengan nuzus ya. Tadi kan saya bilang. Di sini ada beberapa pendapat sih sudah saya baca di sini bahwa kalau tolak rozi itu kan laki-laki menceraikan istrinya dengan tolak rozi kan dia memberikan nafkah terhadap istrinya selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kenapa diberikan selama 3 bulan? Kan pertanyaannya kan di sana. Kenapa enggak 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan gitu kan? Jelas dalam Al-Quran bahwa iddah perempuan itu adalah 3 kali quru. Gitu. 3 kali suci. Di 3 kali suci di sini tuh ada beberapa pendapat loh ya. 3 kali haid, 3 kali suci.
Kalau di dalam kompilasi hukum Islam jelas disebutkan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Karena kita memanifestasikan atau melaksanakannya untuk jelas, tidak lagi ditafsirkan. Nah, selama 3 bulan itu diberikanlah istri nafkah iddah namanya. Nah, nafkah iddah ini adalah berarti nafkah masa tunggu. Selama dia masa tunggu ini selama 3 bulan, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau ini sebenarnya ada filosofi hukumnya juga ini. Kenapa? Gitu ya? Kok kalau selama 3 bulan, kalau kita kaitkan dengan pembersihan atau apa ya, iddah itu rahim. Nah, itu ada penelitian banyak, ada penelitian maksudnya ke ilmu-ilmu yang lainnya. Itu artinya setelah rahimnya perempuan itu bersih, baru masuk datang orang yang baru, kan gitu ya. Makanya dia dikasih selama 3 bulan itu nafkah. Jadi masih dianggap dia seperti suami istri masih bersama, karena kan masih ada hak suami untuk merujuk istrinya. Tapi ada tapinya nih. Tapi selama istrinya tidak nusus. Apa itu nusus? Kira-kira. Nusus itu bangkang ya? Nah, nusus dalam fikih tadi kita sudah cari juga di fikihnya tidak ada batasan yang jelas. Nusus itu kan dia tidak atau bangkang ataupun tidak mentaati suaminya, dia perempuannya ya. Ini kita kaitkan saja dengan sosiologi masyarakat kita ya, kearifan masyarakat kita ya. Kalau sekiranya perempuan keluar rumah tanpa seizin suaminya, kira-kira taat pada suami apa enggak itu? Ya tidak taat. Nah, jadi begini, kita kan sudah cari ini dasar hukumnya, apa tuh yang membangkang istri ini terhadap suami, apa saja kira-kira. Nah, di sini tidak disebutkan batasan yang jelas sehingga kita mengartikan bahwa membangkangnya istri terhadap suami, dia salah satunya dia pergi keluar malam, kalau ini tanpa izin suaminya, ataupun hal-hal yang pokoknya maaf ya, pelayanan dia terhadap suaminya, tidak mau melayani suaminya. Intinya pernikahan juga kan adalah salah satunya melayani suami kan gitu ya. Nah, dia tidak mau melayani suaminya berhari-hari, berbulan-bulan, itu kira-kira taat pada suami apa enggak? Tidak taat. Nah, berarti kalau tidak taat pada suaminya tidak ridho yang dilakukan seperti itu, maka dia dikatakan nusus. Berarti gini ya Bu, itu berarti nanti kan nunggu proses pembuktian persidangan. Iya. Kalau misalkan nusus ini dengan disederhanakan Bu, misalkan dia misalkan pas saat mediasi misalkan, dia sudah tidak mau berukun kembali misalkan, itu bisa enggak Bu kira-kira? Kan misalkan di mediasi, si laki-laki itu, oke lah kalau kamu mau balik dengan saya terima misalkan, kan gitu kan. Si perempuannya tidak mau, saya tidak kuat misalkan gitu, saya tidak mau balik dengan kamu kan gitu. Nah, tapi dia masih minta nafkah iddah. Ya itu gimana kira-kira? Tadi sempat sih ngobrol juga di atas. Jadi setelah di mediasi nih, waktu mediasi dia tetap ngotot, laki-laki saya tetap mau rukun, tapi dia tidak mau mengasih iddah tadi ya. Istri tetap mau iddah itu. Nah, kalau menurut saya ya, sekiranya saya dihadapkan seperti itu, bahwa Bu Hakim, saya tetap mau iddahnya, tapi iddah, umpamanya minta 10 juta, saya tetap mau iddah 10 juta, terserah mau suami ini dia. Menurut saya ini adalah salah satu pembangkangan ketidaktaatan terhadap suaminya. Karena suaminya sudah sampaikan begini, saya mau rukun Kak, kenapa kau masih mau minta iddah? Saya mau rukun, ayo kita bersama rukun kembali, kan gitu. Berarti intinya tidak diberikan. Karena itu termasuk pembangkangan. Iya, karena tadi saya bilang dari awal bahwa tidak ada batasan yang jelas tentang nusus itu apa. Karena di situ hanya disebutkan bahwa perbuatan tidak taat ataupun membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak jelas tadi. Sehingga persepsi di sini banyak kita persepsikan sesuai dengan sosial kondisi kita. Kondisi keadaan kita di sini, kondisi kita kan karena kita orang Islam sesuai dengan aturan agama kita, kan gitu. Ini Bu, kita nyapa dulu, ada yang tanya. Selamat pagi Kak Fahrul. Ya, ini ada pertanyaan Ibu. Saya bacakan Ibu ya. Apakah mut'ah dalam KHI bersifat wajib atau hanya anjuran moral? Ini hubungan mau dijawab. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Tadi sebenarnya kita sudah jelaskan bahwa jelas
ada secara qat'i aturan hukumnya dalam Al-Quran bahwa laki-laki yang menceraikan suami istrinya dia memberikan mut'ah terhadap istrinya. Ini berarti kalau laki-laki berarti cerai talak, berarti talaknya talak roj'i. Nah, gitu. Kalau istri tidak minta, kita hakim bisa kok memberikan secara ex officio. Itu tadi pertanyaannya apa tadi? Yang kedua? Apakah hanya anjuran moral saja? Bukan anjuran moral, bukan. Ada jelas aturan hukum, ada jelas aturannya dalam Al-Quran bahwa mut'ah itu wajib diberikan terhadap istri kalau suami yang mau mencarikan istrinya. Ada ayat Al-Qurannya, wa mati'uhunna bil ma'ruf wasari'uhunna sarhan jamila. Berikanlah kenang-kenangan terhadap istri yang mau diceraikan dengan kenang-kenangan yang sarihun jamil, artinya yang baik. Oh, tasrihun bihsan. Tasrihun bihsan. Idza talaqtum nisaa itu ya betul. Iya. Ada beberapa ayat, banyak ayat. Banyaknya ada mengenai kira-kira berapa dikasih, ada ukurannya berapa dikasih mut'ahnya, terus ada kira-kira dikasih berikanlah mut'ah yang baik tadi. Nah, banyak. Makanya mut'ah itu wajib diberikan kalau suami menceraikan istrinya. Jelas dalam Al-Qur'an. Kira-kira begitu ya Kak Fahrul yang terkait dengan mut'ah ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yu Dr. Nur Saidah bahwa itu adalah bersifat wajib. Ya. Di KRI wajib, di Quran juga diwajibkan. Ya. Lanjut Ibu. Lanjut ya. Saya lanjutkan mengenai nusus tadi. Menurut KBBI yang dimaksud dengan nusus itu adalah perbuatan tidak taat atau membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak jelas. Ini berarti menurut KBBI itu bahasa. Bahasa. Nah, di dalam bahasa Indonesia saja sudah disebutkan ya, apalagi kita sebagai seorang Muslim dan aturannya jelas, cuman tidak ada batasan-batasan itu gitu loh. Nah, batasan itulah kita menafsirkan. Kadang-kadang hakim itu adalah menjadi hukum juga dalam persidangan. Ketidakadanya hukum itu kita yang membuat hukum sendiri. Bagaimanapun kita tidak bisa memutus harus ada hukumnya kan enggak? Masa harus kita cari hukumnya baru kita putuskan enggak? Nah, makanya orang berpikiran bahwa hakim di PN itu mudah, gampang enggak semudah apa yang saudara lihat. Karena kita yang melaksanakan kan itu. Banyak hukum-hukum positif kita yang kadang-kadang belum ada hukumnya, orang mengajukan ke sini, banyak konflik masyarakat itu banyak. Itu yang kita bahas di sini. Nah. Sedikit lagi Bu, terkait iddah ya Bu. Iya, itu. Tadi kan kalau bercerai dalam keadaan tidak hamil. Sekarang kan kalau misalkan perempuannya itu isi, itu kan iddahnya kan sampai melahirkan. Nah kira-kira itu tetap dikasihkan 3 bulan. Nah, misalkan dia posisi hamilnya masih 2 bulan atau 3 bulan, otomatis kan menunggunya kan sampai 9 bulan. Nah ini kira-kira dikasihkan 3 bulan atau sampai melahirkan. Nah itu kan yang kira-kira yang belum pernah dibahas ini kan. Iya betul. Gimana? Kalau tadi di sini yang disebutkan pendapatnya siapa ini? Saya ambil pendapatnya ini ya. Iya. Pendapatnya siapa tadi saya baca di sini karena di dalam siapa tadi ada saya baca kok di sini. Iya. Nah. Tadi. Siapa tadi ya? Ya sudah nantilah ini ya. Pendapat ulama yang lain bahwa iddah kan tadi kita sebutkan bahwa selama 3 bulan. Tapi kalau dia hamil kan sampai melahirkan. Berarti iddah dia juga sampai melahirkan dong. Oh, harusnya seperti itu. Iya. Karena kan namanya kan iddah. Namanya iddah. Itu kan berarti kan ketika suami menceraikan itu, dalam masa itu kan bisa dirujuk kembali ya? Iya, dirujuk selama masa iddah. Karena masa iddahnya orang hamil sampai dia melahirkan, berarti iddahnya juga adalah sampai melahirkan. Tadi saya belum sentil sampai gini ya. Kalau orang hamil itu apa saja setelah dia berjalan kan ada juga selain iddah ada 2 maskan sebenarnya, tempat tinggal. Nah, karena tadi saya belum sebutkan. Nah, terkait dengan orang hamil juga begitu. Diberikan dia tempat tinggal sampai dia melahirkan. Nah,
Nah, nanti setelah melahirkan baru dia pindah cari tempat. Nah, sama halnya cuma dengan iddah. Tapi kan kalau orang yang tidak hamil kan jelas 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi dia diberikan iddah, tempat tinggal gitu. Ada apa namanya selama dia di situ. Karena tadi kenapa seperti itu? Karena istri yang masa iddah tadi adalah masih dianggap seperti suami tanggung jawab suaminya, iya, karena mereka masih dianggap sebagai suami. Tadi ada hak suami di situ untuk kembali rujuk. Nah, itu makanya perempuan itu masih hak suaminya selama 3 bulan selama masa iddah itu. Nah, berarti yang hamil juga begitu. Hamil dia masih ini kok belum melahirkan masa iddahnya. Berarti iddahnya itu juga adalah sampai dia melahirkan. Sama halnya dengan maskan tempat tinggal juga seperti itu. Izin Bu, ini ada yang tanya lagi, Mbak Kak Sofian ya, Kak Sofian Sauri, selamat pagi Kak. Ini pertanyaan gini Bu, gugat cerai terhadap suaminya yang menderita impotensi, ya Bu. Jadi laki-lakinya impotensi. Apakah penggugat masih boleh minta apa ini? Minta gitu aja Bu, mungkin minta tukang tresno, mungkin minta apa? Minta apa iddah mungkin ya Bu. Nah ini Bu, kalau berarti gugatan cerai gugat berarti, ya kan? Ya, cerai gugat ini si laki-lakinya impotensi. Iya. Terus istri mengajukan gugatan cerai. Terus apakah dia masih dapat? Masih mau dapat nafkah iddah atau tukang tresno misalkan. Kalau yang perempuan gugat gimana Bu? Perspektifnya bagaimana? Iya, tadi kita belum bahas ya. Tadi sebenarnya yang kita bahas di sini adalah cerai talak ini, khusus cerai talak ini. Sekarang kita masuk ke cerai gugat. Kalau cerai gugat adalah dalam kompilasi dalam KHI itu tidak disebutkan kalau dia bercerai dengan istrinya tidak ada masa iddahnya. Ya kan, masa iddah itu tetap ada, tapi maksudnya uang nafkahnya. Iddah perempuan itu kalau cerai kan ada 3 bulan. Nah, tapi kalau cerai gugat, iddahnya juga tetap 3 bulan, tapi bukan nafkah, karena dia yang menggugat suaminya kok. Sekarang saya mau tanya misalnya, kenapa toh laki-laki itu diberikan hak untuk menceraikan istrinya? Apa sebenarnya itu? Jadi gini. Yang punya hak cerai itu kan laki-laki, bukan perempuan. Nah, jadi karena dia yang punya hak untuk menceraikan itu adalah laki-laki, yang mempunyai kewajiban juga memberi nafkah adalah laki-laki, maka diberikanlah kewajiban-kewajiban itu terhadap laki-laki. Nah, sekarang hak tadi digugat oleh istrinya kan, cerai gugat kan. Jadi ada hak di sini yang digugat oleh istrinya. Nah, hak siapa yang menceraikan? Hak suami. Datanglah karena istri tidak sanggup lagi dengan suami itu tadi terkait dengan impoten, bahwa ini kan impoten ini adalah salah satu kewajiban dalam rumah tangga dalam nafkah batinnya. Nafkah dalam rumah tangga itu kan ada 2, nafkah zahir dan nafkah batin. Sama-sama kita pertimbangkan juga di sini. Kalau nafkah zahirnya tadi di sini banyak sekali nafkah lahirnya itu kita ceraikan karena memang kita juga dalam buku dalam nikah kita kan ada di situ. Kalau tidak diberikan uang selama 6 bulan kan gitu, dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, talaknya. Itu kan juga bisa jatuh talaknya laki-laki, talak 1 kan gitu. Nah, di sini terkait dengan cerai gugat tadi, bahwa kalau perempuan yang minta cerai, sekarang bagaimana ya? Kita itu mau memberikan nafkah terhadap dia, suaminya nggak datang kok. Tapi bukan berarti dia tidak punya hak nafkah iddah. Punya hak. Nah, saya termasuk saya juga pernah memberikan nafkah iddah yang cerai gugat. Pernah. Nah, tapi suaminya datang. Nah, sekarang begini, secara logis, bagaimana kita menghukum orang yang tidak datang? Dan dia tidak memperlihatkan kemampuan dari suaminya. Kita kan menentukan iddah juga kan harus ada gaji suamimu berapa toh, kamu berapa toh dikasih per bulan nafkah sama suamimu kan gitu. Karena kita mau kasih selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini kamu dikasih 2 juta per bulan, kita akan membuat bahwa nanti kamu akan dikasih nafkah iddah selama 3 bulan, 2 juta per bulan, 2 kali 3 bulan kan gitu 6 juta gitu kan. Nah, sekarang suaminya nggak datang.
Jadi kita juga berpikirnya secara logis dong. Iya. Fakta di persidangan bahwa suaminya nggak datang. Atau saya pernah kemarin pakai kuasa hukum. Saya bilang, kamu minta ini nafkah? Iya, minta nafkah anak juga minta. Saya minta bukti-buktinya. Apa gaji suaminya? Nah, ternyata alhamdulillah perkara saya ini ya. Dia kuasa hukumnya membawa daftar gaji suaminya, terus malah mereka membuat kesepakatan di luar persidangan. Nanti nafkah iddah istrinya sekian, nafkah anaknya sekian, pengasuhan anak terhadap istrinya sudah disebutkan. Malah kita kan hakim enak. Nah, kita tinggal menyampaikan di dalam amar putusan untuk mereka mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Nah, kalau hadir tadi, insya Allah bisa kita memberikan nafkah iddah terhadap istri ya. Kalau hadir suaminya. Tapi kalau tidak hadir, ya saya menyampaikan, maksudnya saya tidak menghukum orang yang tidak ada. Tapi sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Cuman kita kan secara logis hakim itu selalu memakai bukti, pokoknya nyata. Kita tidak menghayal masalahnya, kita nggak pakai ilusi. Nanti saatnya kamu enggak ada. Yang penting di gugatannya ada ya. Ada. Gugatannya ada. Diperiksa gitu ya. Kita periksa. Kalau memang dia sebutkan dia meminta nafkah iddah terhadap suaminya tidak datang, ya sudah kasih bukti sini gajinya suamimu berapa per bulan dan berapa kira-kira kamu per bulan dikasih suamimu berapa? Ada bukti jelas. Iya. Itu nanti karena gini, kalau ada bukti jelas kita hukum nanti suaminya tidak datang pun suatu saat umpamanya dia mau menggugat tentang nafkahnya tadi yang tidak berikan per bulan oleh suaminya, ada jelas hukumnya. Oh iya, suaminya kan PNS, gaji suaminya 5 juta per bulan. Ini bukti gajinya pada saat itu dihukumkan 1 juta per bulan. Nah, sekarang saya mau menggugat suami saya tidak mau mengasih uang selama saya minta ini gitu. Tapi kalau nafkah iddah ini terkait nafkah iddah ya, nafkah iddah ini kan cuma 3 bulan. Nah, 3 bulan itu apa orang mau menggugat ke sini selama 3 bulan? Tidak mungkin. Gitu loh. Oke. Itu mungkin kira-kira. Ini kelihatannya waktu muda. Dan rasa setengah jam. Oh iya. Masih banyak yang kita bahas sebenarnya. Iya, banyak sekali. Masih belum sampai ke anak juga. Anak belum. Ya, nanti itu selanjutnya. Tapi kita cukup sekian Bu ya. Iya cukup. Nanti kita episode yang selanjutnya aja kita bahas ya. Terima kasih Mbak Ayu aja lah. Iya. Supaya tambah muda gitu. Iya. Terima kasih untuk Mbak Ayu saya, Bu Dr. Rosaidah Sakimah yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai pada pagi hari ini, yaitu ngopi pasti yang sekarang menjadi agenda rutin untuk teman-teman pemirsa, Bapak Ibu semua bisa mengikuti kita live setiap Jumat kedua dan Jumat keempat setiap bulannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah pada akhir perbincangan kita, yaitu terkait dengan mut'ah atau tukun tresno yang pada dasarnya itu diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya. Terlepas istrinya mau musus atau tidak, itu adalah kewajiban suami untuk memberikan tukun tresno atau mut'ah. Untuk besarannya tadi sudah disinggung oleh Bu Dokter bahwa hakimlah yang menentukan nanti berapa yang akan dibebankan oleh kepada mantan suaminya. Untuk nafkah iddah selama 3 bulan itu juga diberikan kepada istrinya, tentunya istri yang tidak musuh ya. Untuk yang hamil sampai melahirkan. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mohon maaf ada kesalahan dari kami. Support dari Bapak Ibu terkait dengan acara ini kami butuhkan untuk pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak di minum. Oh iya. Kopinya enak. Iya.